A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, semoga keadaan antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Adapun kali ini izinkan saya untuk membahas soal ayat 24 dan 25 surat Yunus. Setiap kali saya membaca surat Yunus dan sampai ke ayat 24 dan 25 ini, ayat ini membawa saya kepada perenungan yang begitu dalam tentang kehidupan di dunia yang saat ini sedang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala dengan dua ayat ini, yaitu ayat 24 dan 25 surat Yunus, menjelaskan dan menggambarkan ketidakkekalan kehidupan dunia, dan sebaliknya menjelaskan soal keabadian alam akhirat. Allah SWT menjanjikan tempat yang aman dan damai atau Darussalam bagi orang-orang yang bertakwa kelak. Allah SWT mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti kebun yang hijau, yang mana dikarenakan turunnya air hujan, kebun tersebut menjadi subur, ditumbuhi tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Dan hijaunya tumbuhan tersebut membuat manusia berharap dan yakin kalau mereka nanti bisa memanen tumbuhan yang hijau tersebut. Namun tiba-tiba kebun ataupun sawah yang indah dan hijau tersebut di satu malam atau di tengah hari terjadilah angin topan yang begitu dahsyat ataupun hujan yang begitu keras sehingga mendatangkan banjir yang merusak, ataupun petir yang begitu menakutkan yang telah menghanguskan kebun yang hijau tersebut dengan tanaman-tanamannya, sehingga ketika pemilik kebun tersebut keesokan harinya datang untuk memanen hasil daripada kebun tersebut, dilihatnya kebun tersebut sudah habis, hancur, tidak tersisa. Yang dia lihat, yang dia saksikan hanyalah satu kebun yang sudah rusak, yang tidak ada lagi tanaman. Dia sulit untuk mempercayai kebun yang indah dan hijau tersebut sudah sirna. Dengan ayat 24 surat Yunus ini, Allah SWT mengingatkan kepada kita manusia agar kita tidak menambatkan hati kepada darul fana, kepada dunia yang fana, yang tidak langgeng ini. Memang kita harus berusaha dan bekerja di dunia ini, tetapi yang tidak boleh adalah kita menambatkan hati kita ataupun mempercayai kehidupan dunia yang begitu dipenuhi dengan perubahan, keadaannya tidak pernah tetap. Kita tidak boleh menambatkan hati dengan kehidupan dunia yang selalu berubah dan singkat ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai kehidupan dunia ini, beliau berkata, "Ad-dunya darun mamar, la darun maqar. Wan nasu fiha rajulan, rajulun ba'a nafsahu fa'aubaqaha, wa rajulun ibta'a nafsahu fa'ataqaha." Kehidupan dunia ini disifati oleh beliau sebagai tempat berlalu, bukan untuk tempat tinggal. Dan ada dua tipe manusia yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Tipe pertama adalah manusia yang mengikuti hawa nafsunya, dan dia telah menjual dirinya
dengan mengikuti hawa nafsu. Apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, dia turuti sehingga dia celaka dan binasa karena mengikuti hawa nafsu. Namun ada golongan yang lain, yaitu golongan yang sukses, adalah golongan yang telah membeli dirinya atau membebaskan dirinya dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka menyelamatkan dirinya daripada siksaan yang pedih kelak di akhirat. Semoga kita menjadi golongan yang kedua yang telah memerdekakan dirinya dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya sehingga terbebaskan dari siksaan dan hukuman Allah yang maha pedih. Dalam kehidupan dunia ini kita dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, pilihan kenikmatan-kenikmatan sesaat, yang mana kadangkala kenikmatan-kenikmatan sesaat tersebut mengharuskan kita untuk melanggar perintah Allah dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah demi merasakan kenikmatan dan kesenangan sesaat. Namun kesenangan sesaat itu memiliki konsekuensi kepedihan dan kepahitan yang abadi kelak di akhirat. Sedangkan ketaatan kepada Allah, kadangkala kita mesti menghadapi kepahitan demi melakukan ketaatan. Misalkan kita berpuasa, kita harus menahan lapar dan dahaga, atau kita harus memberikan zakat daripada harta yang kita peroleh dengan jalan halal, atau bersedekah. Semua itu tampak pahit, namun memiliki dampak yang positif kelak di akhirat. Kita akan diberi pahala. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran tentang kehidupan di dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia tidaklah kekal, dianya tidak abadi, di mana kadang-kadang sesuatu terjadi kepada kita tanpa disangka-sangka dan mendadak. Banyak orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, memiliki segalanya. Dia sudah yakin bisa mengatur semuanya, lalu tiba-tiba datang penyakit. Entah siang atau malam, datang serangan jantung, datang serangan stroke. Kemudian hilanglah semua kebahagiaannya, bertukar dengan kepedihan dan kesedihan. Oleh karena itu, manusia yang bijak adalah manusia yang tidak menjual akhiratnya demi mendapatkan kesenangan sesaat di dunia. Ikhwani wa akhwati sekalian, marilah kita dengarkan surat Yunus ayat 24, di mana Allah mengabarkan kefanaan kehidupan dunia. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Dan mari juga kita dengarkan bagaimana Allah mengajak kita untuk ke Darussalam, yaitu ke tempat yang damai, yaitu surga kelak. Marilah kita dengarkan surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.
مستقيم. Semoga apa yang disampaikan ini mendatangkan manfaat dan dapat menyinari hati kita dan dapat membawa kita kepada pilihan yang tepat ketika kita masih hidup di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.